saya Ketua Kelompok 13 Mata Kuliah Pengantar Pendidikan. Saat ini saya akan membacakan materi pada bab 1, yaitu dengan judul Hakikat Manusia dan Pengembangannya. Manusia memiliki sifat yang secara prinsipil berbeda dari hewan. Disebut sifat hakikat manusia karena sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dimiliki oleh hewan. Terdapat juga wujud-wujud sifat hakikat manusia yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilikan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kemampuan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebebasan. Selain wujud sifat hakikat manusia, terdapat dimensi-dimensi sifat hakikat manusia serta potensi, dinamika, dan keunikannya, yaitu terdapat 4 macam dimensi, yaitu dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagamaan. Dimensi keindividuan. Linsen mengatakan bahwa manusia adalah seorang atau seseorang yang memiliki keutuhan atau yang tidak dapat dibagi-bagi. Menurut Linsen, setiap manusia dilahirkan di muka bumi ini memiliki potensi yang berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Meskipun pada dasarnya pendidikan itu bersifat baik, tetapi dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah didik. Apabila hal itu terjadi karena pendidik hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Sehubungan dengan hal itu, terdapat 2 macam kemungkinan yang dapat terjadi, yaitu pengembangan yang utuh dan pengembangan yang tidak utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Priani dengan stambuk A1H1211040. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Angkatan 2021. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi bab 2 dengan judul Pengertian dan Unsur-unsur Pendidikan. A. Pengertian pendidikan. 1. Batasan tentang pendidikan. Pendidikan seperti sifat sasarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Berikut ada beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. 2. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. 3. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Keempat, yaitu pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Definisi pendidikan menurut GBHN. GBHN memberikan batasan tentang pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa serta harkat dan martabat bangsa Indonesia, mewujudkan manusia serta masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Proses pendidikan merupakan kegiatan memobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. 3. Konsep pendidikan sepanjang hayat atau PSH. PSH merupakan suatu proses bersinambungan yang berlangsung sepanjang hidup. 4. Kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pelajar. B. Unsur-unsur pendidikan. Proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. 4. Ke arah mana bimbingan yang ditujukan atau tujuan pendidikan. Dan yang kelima yaitu pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. C. Pendidikan sebagai sistem. Sistem adalah suatu kebulatan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Bab 3 ini akan membahas tentang landasan dan asas pendidikan dan penerapannya. Yang pertama yaitu landasan pendidikan. Landasan pendidikan terdiri dari 5, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan pandangan dari filsafat yang menyangkut tentang hakikat manusia dan nilai dan keyakinan manusia. Aliran ini terdiri dari 4, yaitu esensialisme, yang kedua paranialisme,
yang ketiga praktisme, dan yang keempat rekonstruksionisme. Kemudian yang kedua yaitu landasan sosiologis. Landasan ini berkenaan dengan pertumbuhan perkembangan sosiologi pendidikan. Kemudian yang ketiga, landasan kultural, yaitu landasan timbal balik dalam belajar pendidikan. Yang keempat yaitu landasan psikolog, yaitu landasan yang berkaitan erat dengan perkembangan anak. Yang kelima yaitu landasan iptek dan teknologi. Perkembangan ini sangat erat dan mampu menjadikan guru dalam motivator dan fasilitator. Kemudian bagian B, asas-asas pendidikan. Khususnya di Indonesia terdapat 3 asas, yaitu yang pertama, Tutwuri Handayani. Asas ini merupakan inti dari sistem Among perguruan. Yang kedua yaitu asas pendidikan seumur hidup atau lifelong learning, merupakan sisi lain terhadap sumber pendidikan. Yang ketiga yaitu asas kemandirian belajar, merupakan kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam fasilitator dan motivator. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi bab 4 yang berjudul Perkiraan dan Antisipasi Terhadap Masyarakat Masa Depan. Pendidikan selalu merupakan penyiapan peserta didik bagi peranan di masa yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan seharusnya selalu mengantisipasi keadaan masyarakat masa depan. Perubahan keadaan masyarakat masa depan yang berlangsung dengan cepat mempunyai beberapa karakteristik yang dapat dijadikan petunjuk sebagai ciri masyarakat di masa depan, yaitu 1. Kecenderungan globalisasi yang makin kuat. 2. Perkembangan iptek yang semakin cepat. 3. Perkembangan arus informasi yang makin padat dan cepat. 4. Kebutuhan atau tuntunan peningkatan layanan profesional dalam berbagai segi kehidupan manusia. Keseluruhan hal itu telah mulai tampak pengaruhnya di masa kini, serta diperkirakan akan makin penting peranannya di masa depan. Masyarakat masa depan dengan ciri globalisasi, kemajuan iptek, dan kesempatan menerima arus informasi yang padat dan cepat, dan sebagainya, telah memerlukan warga yang mau dan mampu menghadapi segala permasalahan serta siap menyesuaikan diri dengan situasi baru tersebut. Pendidikan berkewajiban mempersiapkan generasi baru yang sanggup menghadapi tantangan zaman yang baru yang akan datang. Perkembangan pendidikan masyarakat yang cepat haruslah dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan sistematik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Opsi Jayanti, NIM A1H1211109. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khususnya keluarga, sekolah, masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang biasa dikenal dengan tripusat pendidikan. Fungsi peranan tripusat pendidikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama merupakan faktor penting dalam mencapai suatu tujuan pendidikan, yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya serta menyiapkan sumber daya manusia pembangunan yang demikian. Pemenuhan fungsi peranan itu secara optimal merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional. Kenalkan, nama saya Dewi Sulastri dengan NIM A1H1211087. Di sini saya akan membahas materi bab 6 dengan judul aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran pendidikan dibagi menjadi 4, yaitu 1. Aliran empirisme, yang kedua aliran aktivisme, yang ketiga aliran naturalisme, yang keempat aliran konvergensi. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition,
yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia. Aliran nativisme bertolak dari Leibnizian tradition yang menekankan kemampuan dalam diri anak, sehingga faktor lingkungan termasuk faktor pendidikan yang kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Menurut fenomenologis humanistik terdapat 4 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan akulturasi atau pendekatan didaktif, yang kedua pendekatan Gestalt, yang ketiga pendekatan personal, yang keempat pendekatan search. Aliran naturalisme menurut J.J. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang lahir di dunia ini sudah mempunyai pembawaan buruk. Pembawaan baik anak akan rusak karena berpengaruh terhadap lingkungan. Aliran konvergensi. Seorang ahli pendidikan dari Jerman berpendapat bahwa seorang anak yang lahir di dunia ini sudah mempunyai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rajika Hayudin dengan NIM A1H1211029. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada bab 7, yaitu permasalahan pendidikan. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan masyarakat sebagai suprasistem. Ada 4 pokok pendidikan yang menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah A. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan, D. Bagaimana efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan iuran yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fadlilah, NIM A1H1211125. Saya akan memaparkan materi bab 8 tentang Sistem Pendidikan Nasional. A. Kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Pendidikan adalah unsur sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Pendidikan Nasional Indonesia yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pendidikan nasional atau Sisdiknas merupakan satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. 1. Kelembagaan pendidikan. Pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Kelembagaan, pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program serta pengelolaan pendidikan. A. Jalur pendidikan. Penyelenggaraan Sisdiknas dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah yang disingkat dengan PLS. B.
Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Jalur pendidikan sekolah dilaksanakan secara berjenjang yang terdiri atas jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 2. Program dan pengelolaan pendidikan. A. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan adalah yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 4 Nomor 2 Tahun 1989. Program pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan agama. B. Kurikulum program pendidikan. Konsep sistem pendidikan nasional direalisir melalui kurikulum. Kurikulum memberi bekal pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada peserta didik. Kurikulum yang mengandung aspek kesatuan nasional memberikan bekal kesadaran dan kesatuan nasional, semangat kebangsaan, kesetiaan sosial, serta mempertebal rasa cinta tanah air. Disebut kurikulum nasional, dan yang mengandung unsur-unsur lokal disebut muatan lokal dalam kurikulum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 38 Ayat 1 menyatakan adanya dua aspek nasional dan lokal itu sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam suatu satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas suatu pendidikan yang bersangkutan. Kedua macam aspek kurikulum tersebut akan dikemukakan pada uraian di bawah ini. Kurikulum nasional. Tujuan pendidikan nasional dinyatakan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 3 yaitu A. Terwujudnya bangsa yang cerdas. B. Manusia yang utuh, bermain dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. C. Berbudi pekerti yang luhur. D. Terampil dan berpengetahuan. E. Sehat jasmani dan rohani. F. Berkepribadian yang mantap dan mandiri. G. Bertanggung jawab pada kemasyarakatan dan kebangsaan. Kurikulum menjembatani tujuan tersebut dengan praktek pengalaman belajar real di lapangan atau di sekolah. Dalam hubungan ini, Suedijarto merinci kurikulum atas 5 tingkatan, yaitu 1. Tujuan institusional yang menggambarkan berbagai kemampuan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dari suatu satuan pendidikan. 2. Kerangka materi yang memberikan gambaran tentang bidang-bidang pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik untuk menguasai serangkaian kemampuan yang disebut struktur program kurikulum. Garis besar materi dari suatu bidang pelajaran yang telah dipilih biasa disebut GBPP atau silabi. 4. Panduan dan buku-buku pelajaran yang disusun untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran. 5. Bentuk dan
jenis kegiatan pembelajaran yang dialami oleh peserta didik, yaitu strategi belajar mengajar. Mengenai isi kurikulum nasional, itu di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 30 Ayat 1 dinyatakan isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Ayat 2 menyatakan bahwa isi kurikulum setiap jenis jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat a. Pendidikan Pancasila, b. Pendidikan agama, dan c. Pendidikan kewarganegaraan. Ayat 3 menyatakan bahwa isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang a. Pendidikan Pancasila, b. Pendidikan agama, c. Pendidikan kewarganegaraan, d. Bahasa Indonesia, e. Membaca dan menulis, f. Matematika atau termasuk berhitung, g. Pengantar sains dan teknologi, h. Ilmu bumi, i. Sejarah nasional dan sejarah umum, j. Kerajinan tangan dan kesenian, k. Pendidikan jasmani dan kesehatan, l. Menggambar serta m. Bahasa Inggris. Kemudian pasal 38 ayat 2 menyatakan kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh menteri atau menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dan menteri. 2. Kurikulum muatan lokal. A. Latar belakang. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap daerah di wilayah tanah air Indonesia memiliki ciri khas mengenai adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, kesenian bahasa, lisan maupun tulisan, kerajinan dan nilai-nilai kehidupannya masing-masing. B. Pengertian muatan lokal. Dilihat dari letak geografisnya, lingkungan alam meliputi 1. Daerah pantai, 2. Daerah rendah, 3. Daerah tinggi, 4. Daerah pegunungan. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan budaya daerah dalam suatu pola kehidupan meliputi bahasa daerah, kesenian daerah, adat istiadat, tata krama daerah, keterampilan fungsional yang khas daerah. C. Tujuan muatan lokal. Tujuan muatan lokal. Dilaksanakannya muatan lokal dalam kurikulum SD dapat dilihat dari segi kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. D. Cara pengaplikasian muatan lokal atau ML ke dalam kurikulum. Sejumlah pertanyaan dapat membimbing proses pemasukan ML ke dalam kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Di kelas berapa muatan lokal akan dimasukkan? 2. Muatan lokal apa yang perlu dimasukkan dan lain-lain. Faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan muatan lokal. Faktor penghambat. 1. Sifat dari pelajaran ML itu sendiri sebagian besar memberi tekanan pada pembinaan tingkah laku efektif dan psikomotor. 2. Dilihat dari segi ketenagaan, pelaksanaan ML memerlukan pengorganisasian secara khusus karena melibatkan pihak-pihak lain selain sekolah. Dilihat dari proses belajar mengajar, pelaksanaan ML menggunakan pendekatan, keterampilan proses, dan CBSA. 4. Sistem ujian akhir dengan ijazah yang diselenggarakan di sekolah umumnya masih menciptakan iklim pengajaran yang memberikan tekanan lebih pada mata pelajaran akademik. B. Upaya pembangunan pendidikan nasional. 1. Jenis upaya pembaruan pendidikan. A. Pembaruan landasan yuridis. Suatu pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan yang tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang bersifat prinsipal. Dikatakan dengan demikian,
karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan dengan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenagaan. B. Pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendali yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu yang sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termaksud yang pertama ialah landasan filosofis, yaitu filsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis mencakup unsur-unsur yang dari dulu sehingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. C. Pembaruan pola masa studi, termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis peserta didik, lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan, sehubungan dengan upaya peningkatan kualitas dan penyiapan tenaga yang lebih baik. Pemerintah dengan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 telah mengubah pendidikan dasar 6 tahun menjadi 9 tahun. PPRI 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Bab 1 Pasal 1 Ayat 1. Menurut PP tersebut, pendidikan dasar yang dimaksud meliputi sekolah dasar 6 tahun dan 3 tahun sekolah lanjut tingkat pertama. Pembaruan tenaga kependidikan. Di samping pembaruan landasan yuridis dan kurikulum, pengembangan sistem pendidikan nasional juga menyentuh pembaruan komponen lain, yaitu tenaga kependidikan. 2. Dasar dan aspek lafal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis dan menjadi besar acuan serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah, dan lain-lain. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis merupakan hukum tertinggi dan organisasi kenegaraan yang memuat garis besar dasar dan tujuan negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu dalam pelaksanaannya juga termasuk menyatukan penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar sebagai konkretisasi pelaksanaan PP Nomor 65 Tahun 1951. Ini nantinya pada tahun 1990 dilengkapi dengan PP Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar. Saya Intan Aulia akan melanjutkan materi pada bab 9 dengan judul Pendidikan dan Pengembangan Pendidikan dan Pembangunan. Pendidikan adalah mengarah ke dalam diri manusia, sedangkan pembangunan mengarah ke lingkungan sekitar manusia. Atau lebih jelasnya, pendidikan menghasilkan sumber daya alam yang menunjang pembangunan, dan pembangunan menunjang pendidikan. Sumbangan pendidikan dan pembangunan dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek sarana pendidikan, yaitu menjadi kepribadian kuat atau utuh serta bermoral tinggi. Segi lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Segi jenjang pendidikan, yaitu mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar. Segi jenjang pendidikan, jadi pendidikan itu berbekal kepada peserta secara berkesinambungan. Segi pembidangan kerja dan sektor kehidupan. Segi pembidangan kerja dan sektor kehidupan meliputi antara lain bidang ekonomi, hukum, sosial politik, keuangan, perhubungan, komunikasi, pertanian, pertambangan, pertahanan, dan lain-lain. Pembangunan sektor kehidupan
Artinya sebagai aktivitas pembinaan dan pengembangan untuk mengisi bidang-bidang tersebut sehingga manusia memenuhi hajat hidup warga negara sebagai warga negara yang jaya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Wujud pembangunan sistem pendidikan. Secara makro sistem pendidikan meliputi berbagai aspek yaitu aspek filosofis keilmuan, yuridis, struktur, dan kurikulum. Aspek filosofis keilmuan yaitu berupa penggarapan. Aspek filosofis keilmuan yaitu berupa penggarapan tujuan nasional pendidikan. Aspek yuridis yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum pendidikan nasional yang sifatnya relatif tetap. Beberapa pasal yang melandasi pendidikan yaitu pasal 32 ayat 1 dan 2 dan pasal 31 ayat 1 dan 2 dan pasal 32 dan pasal 27 ayat 1 dan 2 dan pasal 34. Pada pasal-pasal tersebut masih bersifat sangat global dan perlu dijabarkan lebih rinci lagi, misalnya Undang-Undang Pendidikan pasal 4, misalnya Undang-Undang Pendidikan nomor 4 tahun 1950 dikukuhkan kembali menjadi Undang-Undang Pendidikan nomor 12 tahun 1954 dan disempurnakan oleh MPR Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989. Aspek struktur yaitu mencakup jenjang pendidikan dan jenjang pendidik. Aspek struktur yaitu berperan untuk membenahi struktur pendidikan yang mencakup jenjang dan jenis pendidikan, lama waktu belajar dari jenjang satu ke jenjang yang lain sebagai alat pengembangan sosial dan politik. Aspek kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jika kurikuler berubah, maka kurikulum pun juga berubah. Perubahan itu berupa materi pendekatan dan metodenya.